Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi HTML formatting. Teks formatting di HTML ada bold, ada italic, ada underline, dan lain-lain, masih banyak ya. Untuk jenis teksnya sendiri ada plain text, ini adalah teks polos atau biasa, dalam bahasa Inggris disebut dengan plain text. Teks ini tidak menggunakan formatting apapun sehingga terlihat biasa saja. Ada juga rich text, atau ini adalah teks yang terformat, kadang disebut juga rich text karena di teks ini memiliki formatting seperti italic, bold, dan underline. Membuat teks tebal. Teks tebal biasanya digunakan untuk memberikan penegasan pada teks tertentu, misalnya seperti judul, subjudul, huruf penting, dan lain-lain. Tag yang digunakan untuk membuat teks tebal di HTML adalah tag buka kurung B tutup kurung bold dan buka kurung strong tutup kurung. Hasilnya akan sama-sama tebal. Untuk membuat teks tebal, contohnya bisa terlihat seperti di layar. Ini ada listing programnya. Listing program ini akan kita coba. Ya, kita buka Notepad terlebih dahulu. Lalu kita bisa kopikan untuk listing programnya. Kita kopikan ke dalam Notepad. Lalu kita save as. Kita beri nama latihan tebal .html. Simpan dengan nama file, lalu kita save. Oke, sekarang kita lihat yang tadi sudah kita ketikkan listing programnya. Kita jalankan. Hasilnya seperti terlihat yang ada di layar. Teks tebal di HTML. Teks formatting itu penting. Ini yang tadi sudah kita buat ya, karena dapat membuat tulisan terlihat lebih menarik sehingga akan membuat pengunjung senang membacanya. Yang tadi ya, untuk programnya ini yang tadi kita pakai dua jenis ya, yang buka kurung strong, ini untuk teks formatting itu penting, lalu tutup kurung strong, ini hasilnya ya. Lalu yang kedua adalah buka kurung B tutup kurung pengunjung senang, lalu buka kurung slash B tutup kurung, hasilnya pengunjung senang. Selanjutnya ini untuk contoh teks tebal ya. Hasilnya seperti ini outputnya ya. Selanjutnya untuk membuat teks miring. Teks miring biasanya digunakan untuk menegaskan sebuah kata atau istilah baru. Teks miring di HTML dapat kita buat dengan tag buka kurung I tutup kurung italic dan juga tag buka kurung EM tutup kurung atau emphasis. Baik, kita masuk ke dalam contoh programnya untuk membuat teks miring seperti tadi. Kita copy paste dulu listing programnya. Kita copy paste ke dalam Notepad, lalu kita save. Kita beri nama latihan miring.html file, lalu kita save. Lalu kita cek outputnya seperti apa, latihan miring. Ya, ini hasilnya seperti yang tampak ada di layar. Teks miring di HTML, gunakan teks miring. Ini tulisannya miring ya, untuk memberikan penekanan pada teks sehingga akan menarik perhatian pembaca. Biasanya digunakan pada istilah asing atau kata serapan dari bahasa daerah. Ya, tadi yang kita miringkan adalah ini ya. Buka kurung I tutup kurung teks miring, buka kurung slash I tutup kurung untuk memberikan penekanan pada teks sehingga akan kita pakai lagi contoh lainnya, yaitu buka kurung EM tutup kurung menarik perhatian buka kurung slash EM tutup kurung ya. Nah, ini hasilnya seperti yang terlihat di layar ya. Ini adalah outputnya ya. Selanjutnya, membuat teks underline. Garis bawah biasanya digunakan untuk menandai teks yang disisipkan atau teks yang memiliki arti penting dibandingkan teks normal lainnya. Garis bawah di HTML dapat kita buat dengan tag buka kurung U tutup kurung underline atau juga tag
buka kurung, ins, tutup kurung, atau insert. Nah, contoh programnya seperti ini. Untuk contoh programnya bisa kita coba lagi di Notepad. Lalu kita save, kita beri nama latihan underline .html, file kita save, lalu kita buka untuk outputnya. Nah, ini tampilannya. Garis bawah di HTML, teks formatting itu penting karena dapat membuat teks terlihat lebih menarik dibandingkan teks biasa atau plain text. Ya, di sini ada yang tulisan dicoret dan ada underline ya. Kita lihat di sini. Untuk teks formatting itu penting, kita pakai buka kurung U tutup kurung, lalu diakhiri dengan buka kurung / U tutup kurung. Lalu untuk teks biasa coret di sini kita pakai buka kurung del tutup kurung teks biasa untuk teks coret, buka kurung /del tutup kurung. Lalu kita coba lagi yang selanjutnya pakai ins. Buka kurung ins tutup kurung plain text, buka kurung /ins tutup kurung. Ya, hasilnya adalah teks formatting itu penting, underline di garis bawah karena dapat membuat teks terlihat lebih menarik dibandingkan teks biasa. Ini dicoret tulisannya, lalu plain text garis miring. Jadi di sini ada tiga format yang kita pakai, ada U, lalu ada ins dan ada del. Selanjutnya, nih hasilnya adalah garis bawah di HTML. Teks formatting itu penting karena dapat membuat teks terlihat lebih menarik dibandingkan teks biasa atau plain text. Lalu membuat heading. Bayangkan jika artikel web yang kita buat tidak memiliki judul, pastinya tidak akan menarik. Tidak ada judul dan juga subjudul. Bisa saja orang yang membaca akan bingung membacanya. Karena itu kita membutuhkan judul atau dalam HTML dikenal dengan heading. Heading adalah sebuah judul yang biasanya diberikan pada halaman atau beberapa bagian dari artikel. Untuk membuat heading caranya seperti ini, ya. Cara membuat judul, ini disebut headingnya atau judulnya, lalu cara membuat subjudulnya. Lalu bagaimana caranya membuat judul di HTML? Untuk membuat heading, judul pada HTML dapat kita buat dengan tag buka kurung H1 tutup kurung sampai buka kurung H6 tutup kurung, lalu tag buka kurung H1 tutup kurung digunakan pada judul level pertama. Lalu tag lainnya digunakan pada subheading atau level berikutnya. Masing-masing judul akan ditampilkan dengan ukuran teks yang berbeda. Tag buka kurung H1 tutup kurung adalah yang paling besar dan tag buka kurung H6 tutup kurung adalah yang paling kecil. Contoh untuk membuat heading, di sini ada contoh programnya. Ya, bisa kita masukkan, copy paste di Notepad. Lalu kita save, kita beri nama latihan heading HTML. File, save. Kita cek untuk hasilnya seperti apa latihan heading. Nah, seperti ini. Ini adalah judul level 1, ini adalah judul level 2, ini judul level 3, ini judul level 4, ini judul level 5, ini judul level 6. Jadi yang tadi untuk yang H1 adalah paling besar dan yang paling kecil adalah di H6. Tampilannya seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya, menambahkan background. Background yang akan dibuat adalah background dengan menggunakan warna atau color. Untuk menambahkan background di HTML maka perlu menggunakan style dan properti background color untuk membuat background warna. Kita lihat contoh programnya. Beri nama latihan
background tab HTML save. Kita lihat untuk tampilan hasilnya seperti yang ada di layar. This is heading, this is paragraph. Backgroundnya berubah menjadi warna biru, ya. Di sini kita setnya adalah body style sama dengan background color, colornya adalah powder blue. Lalu untuk paragraf untuk judulnya adalah this is a heading, satunya. Lalu yang kedua paragrafnya adalah this is a paragraph, ya. Tampilan backgroundnya menjadi warna biru. Next, merubah warna dan jenis font. HTML sendiri menyediakan elemen-elemen yang khusus untuk mengatur penerapan font dan warna pada dokumen HTML. Ada banyak jenis font yang dapat kita gunakan, tetapi kita juga harus ingat bahwa font yang akan ditampilkan pada web browser secara keseluruhan berasal dari komputer user. HTML sendiri menyediakan elemen-elemen yang khusus untuk mengatur penerapan font dan warna pada dokumen HTML. Ada banyak jenis font yang dapat kita gunakan, tetapi kita juga harus ingat bahwa font yang akan ditampilkan pada web browser secara keseluruhan berasal dari komputer user. Untuk merubah warna dan jenis font, tag font dapat mengatur ataupun mengubah warna dan ukuran suatu teks. Kita bisa juga menggunakan elemen font yang sudah disediakan oleh HTML. Untuk warna dan jenis font, maka perlu menggunakan style dan property color dan font family pada tag buka kurung P tutup kurung. Ini ada listing programnya yang kita bisa praktekkan. Oke, nama kita lihat hasilnya adalah seperti ini. This is a heading paragraph, this is a paragraph berwarna merah, this is another paragraph. Pembahasannya di sini untuk body style-nya background color pakai yang sama seperti yang tadi ya, powder blue. Lalu untuk heading-nya this is heading. Lalu untuk style color-nya adalah red. Untuk paragrafnya adalah this is a paragraph. Ini warnanya merah. Lalu untuk font family-nya Courier New, untuk hurufnya adalah Courier New, tulisannya adalah this is another paragraph. Jadi untuk fontnya adalah yang dipakai Courier New, lalu untuk style color this is paragraph sini adalah yang dipakai warna merah, sedangkan untuk backgroundnya sendiri berwarna biru. Selanjutnya untuk mengatur rata teks. Untuk mengatur rata teks HTML, kita menggunakan properti text align. Properti text align memiliki 4 nilai yang bisa dipilih, yaitu left, right, center, atau justify. Sesuai dengan namanya, kita menggunakan text align left dan text align right untuk membuat rata teks kiri dan rata teks kanan. Untuk membuat teks berada di tengah, kita menggunakan text align center. Lalu perintah text align justify digunakan untuk membuat teks rata kiri dan kanan. Untuk mengatur rata teks, contoh programnya seperti ini. Kita copy paste ke pad. Beri nama latihan rata. Kita save. Buka. Hasilnya seperti ini. Center heading, center paragraph. Kita pakai di sini untuk headingnya, stylenya adalah text align center, ya. Dimana kalimatnya adalah center heading. Untuk judulnya center heading. Ini ada berada di tengah. Lalu untuk paragrafnya style text align center, center paragraph. Ini untuk isiannya adalah center paragraph. Selanjutnya membuat tulisan berjalan. Untuk membuat tulisan berjalan, kita bisa gunakan text marquee adalah salah satu fungsi untuk memodifikasi tulisan pada HTML.
Itu buka kurung, Merkure, tutup kurung digunakan untuk membuat efek teks menjadi bergerak atau berjalan. Ini untuk contoh listing programnya. Kita copy paste ke dalam network ini. Save as. Hasilnya seperti yang terlihat di layar. Center heading H1 tulisannya bisa bergerak atau berjalan. Ya. Nah, untuk programnya kita menggunakan untuk heading stylenya text align center, center heading. Lalu untuk tulisan berjalannya kita menggunakan Merkure width 60%, direction right, headnya 100 px, lalu stylenya text align center, center, paragraph. Jadi tulisannya bisa berjalan seperti yang terlihat yang ada di layar. Baik, demikian untuk pertemuan hari ini untuk materi formatting pada HTML. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.